Shalom bagi jemaat yang dikasihi Allah. Hari ini Kamis 6 November 2025 kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari Kamis 6 November diambil dari kitab Nabi Daniel 9 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Allah, pernahkah kita dengan kesadaran kita bahwa ternyata banyak sekali hal yang saya lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita meratap, kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Mengapa ini penting? Karena hanya orang yang menyesal, orang yang seperti itulah yang bisa bertobat. Karena bagaimana mungkin ketika orang tidak tahu kesalahannya, tidak menyadari kesalahannya, lalu apa yang dia mau rubah dalam hidupnya? Dan ini menjadi doa pengakuan Daniel. Dia menyadari betapa banyak kehidupan, terlebih bangsa Allah yang tidak berkenan di dalam hadapan Allah. Banyak sekali kejahatan, banyak sekali penyimpangan, dan banyak sekali dosa yang dilakukan. Maka mari terlebih dahulu kita menyesali atas perbuatan kita, sikap kita, dosa kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas sikap kami, perbuatan kami. Karena saat ini orang justru bukan menyesali atas dosa-dosanya, tetapi orang justru membela dosa-dosanya. Tuhan, bukan cuma saya yang melakukan seperti itu. Mengapa kamu korupsi? Aduh, bukan cuma saya, yang lain juga korupsi. Mengapa kamu berbuat jahat? Dia juga buat jahat. Bukan mengatakan, ya Tuhan, saya yang salah, saya yang berdosa. Jadi bagaimana mungkin orang bisa bertobat kalau dia sendiri justru mendefense kesalahannya, bukan menyadari dan menyesalinya. Sehingga ada tahap untuk mengubah segala kesalahannya, dosa-dosanya. Dan ini juga menjadi pengharapan karena nubuat Daniel bahwa kedatangan Allah itu akan memulihkan. Bahwa ini juga menjadi nubuat Daniel eskatologis, bahwa bagaimana Allah juga akan datang bagi umatnya. Maka ini menjadi pengharapan bagi kita. Melalui kita mempercayakan seluruh jaminan kehidupan kita, terlebih Tuhan menerima kita ketika kita mengakui keberdosaan kita, kehinaan kita. Maka Tuhan akan membebaskan kita. Oleh sebab itu dikatakan dalam janji pengampunan dosa, walaupun dosamu merah seperti karmezi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Maka firman Allah mengajak kita, yuk sadari dulu atas segala sikap perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, ratapi itu
dan paling penting sesali, maka Tuhan membuka tangannya di dalam pengampunannya bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengajak kami untuk menyadari segala keberdosaan kami. Kami minta ampun Tuhan. Tuhan kuduskan kami, sehingga kami layak datang ke hadapan Tuhan. Dan itu juga menjadi kekuatan bagi kami untuk membaharui kehidupan kami dalam roh Tuhan, roh kudus-Mu. Ya Allah, kami juga membawakan jemaat-Mu yang terus-menerus memohon atas segala kejahatan yang telah dilakukan. Bayang-bayang dosa yang membuat gelisah. Kami percaya Tuhan mau menerima kami. Tuhan mau mengampuni kami. Maka bimbing kami dengan jujur datang ke hadapan Tuhan, menyesali atas setiap dosa yang kami lakukan. Tak lupa Tuhan, bagi jemaat-Mu yang merindukan keturunan, Tuhan Kau mendengarkan segala permohonan dan keluh kesah. Dan kami percaya Tuhan Kau memberikan anak di tengah-tengah keluarga itu. Kami percaya Allah kami Allah yang maha kuasa, Allah yang mau peduli mendengar segala kepedihan perasaan umat-Mu yang teriak minta tolong. Karena Engkaulah juru selamat kami, pencipta khalik langit dan bumi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Maka datanglah dalam kerendahan hati, dengan sujud, menundukkan diri, meminta cinta kasih pengampunan Tuhan atas segala dosa kita. Amin.